kita lanjutkan dengan 8.2 dari pembahasan masih tentang limit gitu ya. Tapi yang kali ini kita akan lihat adalah bentuk yang tipenya itu adalah tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga, terus ada tak hingga dikurang tak hingga, terus ada 0 pangkat 0, ada tak hingga pangkat 0, dan ada 1 pangkat tak hingga. Sekali lagi saya ingatkan yang bentuk-bentuk ini tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan termasuk 0 per 0 tadi berarti ada 7 bentuk. Ketujuh-tujuhnya itu merupakan bentuk-bentuk yang tak tentu. Jadi jangan dijawab berapa itu tak hingga per tak hingga gitu ya. Tak hingga per tak hingga sama dengan 1 atau tak hingga per tak hingga sama dengan 0, itu benar-benar salah. Karena ini termasuk ke dalam yang namanya bentuk tak tentu. Limitnya itu limit yang bentuknya tak tentu. Oke. Kita lihat dulu kalau begitu. Di sini diberikan ada satu fungsi ya, ada x per e pangkat x. X itu mendekati tak hingga. Oke, untuk e pangkat x kita tahu x mendekati tak hingga, tentu dia jadi si e pangkat x ini nanti jadinya tak hingga juga gitu ya. Maka yang demikian ini merupakan bentuk tak tentu dari tak hingga per tak hingga. Oke. Nah, tadi udah saya ingatkan juga ya di depan bahwa untuk jenis 0 per 0 dan juga tak hingga per tak hingga, ini kedua-duanya boleh menggunakan yang namanya L'Hopital. Oke, jadi hanya dua yang boleh menggunakan yang namanya aturan L'Hopital, 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Tadi 0 per 0 sudah kita bahas, sekarang kita ke tak hingga per tak hingga. Oke, konsepnya sama, jadi cari turunan dari fx, cari turunan dari gx. Jadi kalau mau menentukan limit dari x mendekati c pada saat fx dan gx-nya kedua-duanya itu mendekati tak hingga, maka kamu harus cari turunannya, kemudian cari pembagiannya gitu ya, cari hasil baginya. Oke. Dan juga sama cara kerjanya, kalau misalnya masih menemukan bentuk tak hingga per tak hingga, maka boleh dilakukan aturan L'Hopital ini tadi lebih dari satu kali. Pokoknya sampai nggak ketemu lagi si tak hingga per tak hingga, ataupun mungkin aja 0 per 0. Kayak gitu ya. Oke. Nah, tambahannya juga bahwa C itu bisa digantikan oleh C mendekati dari sebelah kanan, C mendekati dari sebelah kiri, ada tak hingga ataupun negatif tak hingga. Jadi sama konsepnya. So, kita mau lihat dulu di slide selanjutnya. Misalnya ini ya. Tadi ada soal X per E pangkat X. Kita mau cari limit dari fungsi tersebut di mana X-nya mendekati tak hingga. Jadi, dengan menggunakan aturan L'Hopital, oke, kita tadi tahu bahwa di atas tanda sama dengannya itu kasih L ya, notasikan bahwa ini kita lakukan aturan L'Hopital. Cari turunan dari X, tentu dapat 1. Cari turunan dari E pangkat X, tentu dapat E pangkat X juga. Ini gitu ya. Oke, sekarang kita punya di ruas kanan itu ada limit X mendekati tak hingga dari 1 per E pangkat X. Untuk X mendekati tak hingga, nilai dari E pangkat X akan sama dengan tak terhingga ya, toh? Tak terhingga. Oke, jadi dalam hal ini ya, limitnya gitu kan, limitnya ini akan sama dengan 0. Istilahnya 1 dibagi tak hingga gitu loh. 1 dibagi tak hingga kan tentu menjadi hasil akhirnya adalah 0. Oke, next. Di slide selanjutnya ada beberapa soal latihan. Kita kerjain yang nomor 1 aja dulu ya. Nanti nomor 2 dan nomor 3-nya bisa kalian kerjakan. Untuk nomor 1, saya tunjukin cara pengerjaannya di notes aja. Oke. Nah, jadi katanya gini tadi nih. Ini yang 82. Katanya gini. Tentukan nilai dari limit, ya toh, X mendekati tak hingga untuk len dari X pangkat 1000 per X. Oke, X pangkat 1000 per X ini gampang. Dilihat-lihat aja kayaknya udah dapet ini hasilnya. Oke, berarti kita lakukan aturan L'Hopital. Karena kita tahu bahwa si ininya ya, si X pangkat 1000, kalau X mendekati tak hingga tentu nilainya udah jadi sesuatu yang tak hingga. Dicari lennya tentu menjadi sesuatu yang tak hingga juga gitu kan. X ini mendekati tak hingga juga gitu. Jadi bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Oke. So, lakukan yang namanya aturan L'Hopital. Oke. Berarti cari nilai dari turunan untuk len X pangkat 1000. Ingat tadi gimana caranya kalau misalnya ada bentuk len? Iya, 1 per
fx, kan gitu kan? Fx-nya apa? X pangkat 1000 dikali dengan f aksen x. F aksen x turunin x pangkat 1000. Berarti jadi apa nih? 1000 ya kan? X pangkatnya jadinya 999 ya toh? Oke, yang di bawah jadi apa? 1. Sorry, saya harusnya tulis ini ya, limit ya. Nggak boleh lupa itu. Nanti kita bisa bahaya karena ini masih melibatkan limit di dalamnya. X mendekati tak hingga. Harus ada tanda limitnya ya. Oke. Nah, ini kita punya ada 1/x pangkat 1000 dikali 1000 x pangkat 999. Kalau kayak gini berarti jadi bisa disederhanain ya. Iya nggak sih? Karena kan gini. Oh, kita ke bawah aja lah ya. Kita rapiin dulu. X mendekati tak hingga. Ini ke langkah selanjutnya saya nggak pakai tanda L'Hopital ya. Karena saya hanya ngerapiin yang ada di atas ini doang gitu loh. Oke, saya rapiin. Gini, ada X pangkat 1000, ada X pangkat 999. Otomatis ini jadinya X. Terus udah gitu untuk pembilangnya kita kasih 1000 ya. Oke, kalau bagi 1, 1000 per X sebenarnya. Jadi nggak usah ditulis lagi satunya, it's okay lah. 1000 per X. Ya kan? 1000 per X. Oke, kalau gitu untuk X mendekati tak hingga ya, kamu mau mencari pembagian 1000 per X, di mana X mendekati tak hingga. 1000 dibagi banyak. 0 ya. Ingat bahwa setiap konstanta kalau misalnya kamu bagi dengan tak hingga kan dia hasilnya jadi 0 kan. Dalam konsep limit. Oke, so hasilnya adalah 0. Nah, sebentar. Oke, jadi kayak gini ya dia ya. Nah, kalau misalnya yang soal-soal yang lainnya ini nanti kalian boleh kerjain juga bagaimana untuk yang nomor 2 dan untuk yang nomor 3. Saya serahkan sama kalian. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, ini dia. Ada kalanya kita nggak ketemu dengan bentuk 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Tapi ada modifikasinya. Jadi bentuknya itu adalah 0 kali tak hingga ataupun tak hingga kurang tak hingga. 0 kali tak hingga ataupun tak hingga kurang tak hingga. Kalau demikian, kita harus modifikasi dulu. Sedemikian supaya bentuknya adalah 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Baru boleh gunakan aturan L'Hopital. Jadi bukan langsung gunakan L'Hopital, enggak. Ya, sekali lagi saya ingatkan, L'Hopital hanya boleh digunakan pada saat kamu ketemu bentuk tak tentu 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Tidak boleh langsung digunakan L'Hopital kalau bentuknya 0 kali tak hingga ataupun tak hingga dikurang tak hingga. Oke. Yap, untuk nomor 1 misalnya ini ya. Lihat di sana bahwa ada limit X mendekati 0 dari kanan, kemudian ada sin X ln X. Kalau kamu substitusi 0, sin 0 gitu kan, itu kan jadinya dapat sin 0 sama dengan 0. Terus sama juga ln X kalau kamu kasih 0 dari sebelah kanan, limitnya itu akan memberikan nilai tak hingga. Jadi 0 kali tak hingga gitu loh. Ini kan 0 kali tak hingga ini. Nggak bisa kayak gini, kita harus modifikasi dulu. Ya, kita harus modifikasi dulu. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh langsung dilakukan yang namanya aturan L'Hopital. Oke, kita ke catatannya aja biar lebih gampang saya menjelaskannya. Oke, ini dia. So, yang tadi ya, nomor 1 itu latihan soal. Ada limit X mendekati 0 dari sebelah kanan pada sin X ln X. Oke, cara modifikasinya seperti apa? Lihat di sana, ini limit X mendekati 0 dari sebelah kanan. Oke, so caranya dibikin kalau tidak bentuk 0 per 0 dijadiin tak hingga per tak hingga. Ya, dijadiin tak hingga per tak hingga. Dalam hal ini saya bikin dia supaya bentuknya jadi tak hingga per tak hingga. Oke, tak hingga per tak hingga. Maksudnya jadi gini loh. Jadi ln X, ln X, kamu punya ln X per 1 per sin X. Masih sama kan bentuk kiri bentuk kanan kan ya? Ln X dibagi 1 per sin X. Tapi yang demikian ini kalau dalam bentuk tak tentunya dia kan jadi
tak hingga per tak hingga toh. Jadi tak hingga per tak hingga. Kita lanjut. Jadi tadi itu dia jadi bentuk tak hingga per tak hingga. Kalau sudah bentuk tak hingga per tak hingga seperti demikian, kita bisa lakukan yang namanya aturan L'Hopital tadi ya. Jadi ini ekivalen dengan bentuk sebagai berikut. Jadi ada limit untuk X mendekati 0 dari sebelah kanan. Kamu punya ln X gitu ya. Sepersin X ini kan sama dengan cosecant, ya enggak? CX cosecant X. Oke, baru dari situlah kita boleh cari yang namanya turunannya ya. Kita cari turunannya. Makanya kita kasih notasi gitu kan. L'Hopital. Oke. So, ini dia limit X mendekati 0 dari sebelah kanan. Turunan ln X adalah 1 per X. Turunan cosecant X adalah negatif ya, ini negatif. Oops, no. Sama dengan negatif. Sebentar. Ini kayaknya nggak cocok ya. Ln X, cosecant X. Oh ya, benar. Oke. So, turunan dari cosecant X adalah negatif kotangen X dikali dengan cosecant X. Oke, negatif kotangen X dikali dengan cosecant X. Oke. Nah, kalau gini kita bisa rapiin lagi bentukannya ini. Jadi gini, limit X mendekati 0 dari sebelah kanan. Oke, kita punya yang namanya boleh nggak saya rapiin dia jadi gini? Kamu punya, ini kan tadi ada 1 per X ya. Terus udah gitu si 1 per cosecant X ini saya naikin ke atas, dia jadi sin X. Ya toh? Dia jadi sin X. Terus udah gitu tanda negatif saya tulis di sebelah sini. Kemudian kotangen X ini saya jadiin tangen. Ya, karena kan dipindahin ke atas. Kotangen kan 1 per tangen. Kemudian kalau misalnya kita kasih dari penyebut, kita tukar posisi ke pembilang, apa yang terjadi? Jadi kotangen itu berubah menjadi tangen X. Demikian juga sih cosecant X. Cosecant X ini kalau tadi dia di bagian penyebut, kita tukar posisinya menjadi pembilang, kita tuliskan kembali sebagai sinus X. Oke ya. Nah, terus udah gitu, tadi kita udah punya teorema kan, bahwa untuk sin X per X pada saat X mendekati 0 nilainya sama dengan 1, ya enggak sih? Ini kan sama dengan 1 gitu. Nah, jadi ini tuh jawabannya gini, negatif 1 dikali sama tangen X. Tangen 0 ya. Oke, min 1 kali 0 sama dengan 0 sebagai jawaban akhir. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat let's see slide-nya mana tadi? Ini dia. Oke. Untuk nomor 2, nomor 3 boleh kalian kerjakan. Ya, ini juga kayaknya nggak terlalu susah lah ini. Pokoknya harus cari gimana sedemikian supaya bentuknya itu menjadi 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Ya. Oke, ini nanti ini ya, tak hingga dikurang tak hingga ini kan. Tak hingga dikurang tak hingga ini jadinya. Oke, boleh dicari nanti ya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, bentuk selanjutnya itu adalah 0 pangkat 0, lalu ada tak hingga pangkat 0, dan ada 1 pangkat tak hingga. Ya, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan ada 1 pangkat tak hingga. Oke. Kalau kayak gini bentuknya, pakai pangkat-pangkat dia, yang pertama yang harus dilakukan adalah tinjau ekspresi logaritmanya. Sesudah itu, kalau sudah ditinjau ekspresi logaritmanya, baru kita gunakan yang namanya L'Hopital pada saat bentuknya sudah berupa 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Lebih jelasnya kita mau kerjain soal nomor 1 ya. Ini kita lihat kalau misalnya ini kan gini kan, X mendekati 0 dari sebelah kanan. Ketika diberikan 3X, X pangkat 2. Otomatis ini kan jadinya gini, 0 kan 3X kan jadi 0 gitu ya. Terus dari gitu X pangkat 2 jadi 0. 0 pangkat 0 ini kan. 0 pangkat 0. Nah, ini yang termasuk ke dalam bentuk yang kategori yang terakhir ini tadi. Dan kita nanti harus melibatkan yang namanya bentuk logaritmanya. Caranya gimana? Oke, kita lihat aja cara pengerjaannya biar lebih jelas di notes-nya ini. Nah, kamu punya sebagai berikut. Jadi, ini ya, limit ada X mendekati 0 dari sebelah kanan, 3X untuk X
dipangkatkan dengan X pangkat 2. Ya, kita tahu bahwa ini tadi adalah bentuknya 0 pangkat 0. Nah, caranya gini ya. Pertama, kita harus memisalkan dulu. Kita misalkan, ya, Y-nya ini sama dengan 3X dipangkatkan dengan X pangkat 2. Oke? Dari situ kita tinjau ekspresi logaritmanya. Dia jadi seperti apa ini gitu loh ya kan. Maksudnya gini, len Y ini sama dengan apa? Tentu jadinya ini toh len dari, kalau dijadiin len gitu, 3X X pangkat 2. Menurut sifat logaritma, pangkat ini bisa jadi pengali. Kalau misalnya kamu geser ke depan, jadi ada X kuadrat dikali dengan len 3X. Oke, masih sejalan ya. Nah, dari situ yang kita cari limitnya itu ininya dulu. Si ekspresi logaritmanya ini dulu. Oke, ininya dulu yang kita cari limitnya. Caranya gimana? Caranya adalah sebagai berikut. Oke, saya punya limit ya, X mendekati 0 positif dari X kuadrat ln 3X. Oke, ini yang kita cari limitnya. Tapi perhatikan bentuknya, ini merupakan bentuk ini ya, ln 0. Ini jadi tak hingga kan? Ya enggak, ini kan 0 kali tak hingga jadinya ya. Nah, karena 0 kali tak hingga kan belum bentuk yang ini tadi, belum bentuk 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk tak hingga per tak hingga ataupun 0 per 0. Oke, berarti di teknik selanjutnya kita rapiin dulu limit X mendekati 0 dari sebelah kanan. Oke, saya tuliskan ln 3X baru dibagi dengan 1 per X pangkat 2. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia jadi bentuk tak hingga per tak hingga. There you are. Oke, bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, dari sini baru kita bisa jalankan si aturan L'Hopital tadi. Kasih L di atas tanda sama dengan, baru kita kerjakan. Jadi ada limit X mendekati 0 dari sebelah kanan, kan gitu ya. Nah, cari turunan dari ln 3X. Turunan dari ln 3X tadi gimana tekniknya? 1 per Fx, 1 per 3X dikali dengan F aksen X. 3X kalau dicari turunannya jadi apa? 3 ya? 3. Oke, sekarang yang ini 1 per X pangkat 2, cari turunannya, dia jadi apa? X pangkat min 2 ini kan? X pangkat min 2 berarti 1 per X pangkat min 2 berarti min 2 X pangkat negatif 3 ya toh, min 2 X pangkat negatif 3, min 2 X pangkat negatif 3. Saya tulis gini aja deh, min 2 per X pangkat 3 kan sama itu ya. Oke, min ini nggak jelas, ini adalah 2. Oke, min 2 X per X pangkat 3 karena min 2 X pangkat min 3. Oke, nah kita rapin dulu, ada yang bisa dicoret, kita coret. Tentu ini ya, 3 dengan 3 selamat tinggal, kemudian ada ada X dengan X pangkat 3. Tapi gini ceritanya, kalau misalnya kamu naikin ke atas jadi X pangkat 2 kan, X pangkat 2 X pangkat 3 bagi X jadi X pangkat 2, maksudnya gini loh, saya rapiin dulu ya, limit kan gitu ya, X mendekati 0 positif, X pangkat 3 ini naik ke atas, oke, baru dibagi dengan X, kamu punya X pangkat 2. Terus udah gitu ini ada negatif 2, negatifnya saya tulis di depan per 2 ya kan ya. Oke, terus substitusi X-nya terhadap 0, substitusi X-nya terhadap 0 berarti 0 per 2, 0 ya, ya enggak? Oke, apakah tugas kita sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ini masih nyari yang ini tadi loh, len-nya, Y-nya. Len Y-nya yang masih dicari. Oke, ini masih nyari len Y-nya. Artinya adalah kalau tujuanmu tadi mencari nilai limit X mendekati 0 positif dari 3X X pangkat 2, maka sebenarnya yang kamu kerjain itu adalah mencari limit dari X mendekati 0 positif, oke, untuk E pangkat
Untuk E pangkat, iya, len Y, ya nggak? E pangkat len Y lah ini kan. Bisa dipahami di sana karena gini, maksud saya mana ya, len Y tadi kan ini X kuadrat len 3X. Oke. Anti dari len itu kan balik ke eksponennya gitu ya. Jadi maksudnya pada saat kita mau menentukan si limit dari 3x, x pangkat 2, oke, kalau nyarinya ini ya berarti E pangkat len Y-nya gitu. Kenapa demikian? E pangkat len Y sebenarnya kan sama dengan Y lagi. Ya nggak sih? Jadi Y lagi dia kan? So E pangkat len Y kan sebenarnya sama dengan Y juga gitu, maksudnya dari situ. Nah, jadi beranjak dari situlah limit 3x x pangkat 2 ini sebenarnya adalah E pangkat len Y-nya gitu. Karena kan dia balik lagi ke Y. Oke? Bisa ya? Nah, jadi ya udah, berarti yang dicari itu adalah si E pangkat 0. Karena tadi len Y sendiri nilainya kan sama dengan 0. Sama dengan 1. Gitu ya. Karena dari sini tadi beranjaknya. E pangkat Y adalah Y. Oke, bisa ya? Oke. Kita kembali ke slide-nya. Kayaknya itu aja. Ini nomor 2 sampai dengan 5 boleh nanti kalian coba cari juga gitu ya, atau nanti ada di soal-soal homework mungkin saya akan tambahkan juga. Nah, ini dia pembahasan untuk 8.2. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya, mungkin di forum ataupun juga di grup atau di WhatsApp gitu ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga boleh bermanfaat.